Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah menunggu video yang terakhir ini ya. Kita mulai dari kemarin 5 Mei ya. Kemudian sertifikatnya juga sudah diterima ya. Nah, yaitu yang terakhir ini adalah mudah-mudahan videonya tidak terlalu panjang ya. Ini adalah studi kasus yang saya janjikan kemarin itu adalah pembahasan kita sampai ke disertasi ya. Ya, yang sedang ngambil S2 mudah-mudahan bisa langgeng untuk ke S3 ya. Yang masih di S1 mudah-mudahan tidak ada penghalang untuk lanjut ke S2 ya. Oke, di pelatihan kita kemarin ya kita sudah mulai dari pengumpulan data ya, dari pemotretan, kemudian kita cropping ya, kemudian setelah itu kita ekstraksi fitur ya, kemudian kita lakukan train jaringan saraf tiruan ya, kemudian kita desain GUI-nya ya, tampilan interface-nya ya, supaya mudah untuk pengujian ya. Kemudian setelah itu kita eh, selesai ya. Di situ kita lihat bagaimana cara kerja kecerdasan buatan yang tidak menggunakan operator lebih besar, lebih kecil sama dengan ya. Tapi menggunakan pendekatan eh, apa namanya? eh, kedekatan ya, seberapa dekat ya, seberapa dekat angka yang diuji terhadap angka yang telah kita eh, train kepada jaringan saraf tiruan tersebut ya. Kalau kita berbicara seberapa dekat ya, itu artinya eh, prediksi ya, prediksi ya. Apakah dia sangat mendekati ataukah dia eh, tidak mendekati tergantung dari thresholdnya, nilai ambang ya. Jika dia lebih besar dari 80%, kalau kita taruh 80% ya. Kalau kita taruh 80% ya, jika dia lebih besar dari 80%, maka dia eh, disebut mengenali ya, disebut dikenali, bukan sama dengan ya. Misalnya fingerprint kita ya, sidik jari kita kita kenalkan pada perangkat handphone kita. Setelah kita kenalkan, baru kemudian kita bisa unlock handphone kita menggunakan sidik jari kita ya. Nah, ketika dia unlock itu bukan artinya apa yang kita tempelkan itu sama dengan yang kita rekam, bukan artinya sama dengan yang kita rekam, itu nggak mungkin sama ya. Tapi sedekat apa fingerprint yang kita tempel ini dengan fingerprint yang sudah pernah kita rekam ya. Nah, di situ harus harus dipahami dan harus disadari semuanya itu seperti itu ya, kecuali kalau seandainya dia notasinya matematis ya, tapi kalau statistik enggak ya, seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan seperti yang sudah saya janjikan, kita akan bahas di sini tentang eh, pemahaman dari penulisan ilmiah ya, penulisan ilmiah. Saya tampilkan dulu satu, tadi barusan saya eh, ngobrol sedikit sama ini ya, sama ChatGPT ya. Nah ini ya. Oke, bisa dilihat ya. Nah, ini ya. Jadi dari awal itu saya tuliskan ya, saya minta tuliskan ya ini ya. Tuliskan sifat dan karakter penelitian ya. Misalnya penelitian adalah spesifik atau penelitian adalah berkesinambungan gitu ya. Itu saya kasih contoh gitu ya. Nah, akhirnya dia jawab seperti ini ya. Kemudian eh, penelitian adalah spesifik, ya, fokus pada masalah dan yang jelas dan terdefinisi. Ya, ini dulu nih, spesifik, ya. Kata spesifik ini yang bikin orang tuh eh, apa ya? Pusing dengan yang namanya skripsi, pusing dengan yang namanya tesis, pusing dengan yang namanya disertasi, pusing dengan yang namanya nulis jurnal, ya. Karena hal ini tidak masuk dalam diri
ya, tidak masuk dalam diri kita, ya. Ini masuk nggak ya? Oh ya, saya share ya. Ya nggak apa, ya. Oke, spesifik ya. Kemudian objektif, sistematis, logis, empiris. Yang paling saya tekankan itu adalah ini, spesifik. Oke, ya. Yang kedua itu adalah berkesinambungan. Ya, dapat dilanjutkan atau dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti berikutnya. Oke, ya. Hari ini tanggal 28 Agustus. Oke ya, 2025. Oke, jadi yang paling saya tekankan itu adalah spesifik dan berkesinambungan, ya. Gara-gara dua ini, ya, gara-gara dua kata ini, ya, itu membuat orang itu enggan untuk lanjut ke S2, ya. Kemudian ketika mau skripsi juga bingung, ya. Kalau di skripsi pertanyaannya saya mau bikin apa ya? Nah, ya. Kalau nanti nanya ke temennya, eh ini share-nya matiin dulu. Ntar, mana matiin share-nya ya? Share. Nggak mau. Oke, stop share. Oh, ini dia. Oke. Ya. Jadi gara-gara dua kata ini yang tidak sampai ke mahasiswa S1, tidak sampai ke mahasiswa S2, tidak sampai ke mahasiswa S3, nah, ya. S1 S2 aja ya. S1. Karena dua hal ini tidak sampai ke mahasiswa S1, ya, maka mahasiswa S1 ketika ngobrol bersama teman-temannya, itu mereka akan bertanya, nanti skripsi bikin apa? Ya, ya. Bikin apa ya? Bikin ini sudah ada, bikin itu sudah ada, bikin yang seperti ini sudah ada, bikin yang seperti itu sudah ada, ya. Nyambung nyampe ke S2. S2 pun seperti itu. S2 bikin apa ya? S2 bikin apa ya? Alat-alat udah pada canggih ya, bikin apa ya? Gitu. Ya. Padahal yang namanya penelitian, ya tadi sudah lihat ya, spesifik dan satu lagi berkesinambungan. Ya. Jadi ini tugas dosennya Metopen ini. Ya. Tugasnya dosen Metopen. Kalau tahu dua hal ini saja, ya, itu nggak ada tuh mahasiswa yang bertanya, eh, saya mau skripsi bikin apa ya? Nggak ada pertanyaan itu. Ya, terserah jurusannya apapun terserah. Ya. Jadi penelitian itu spesifik. Jadi bukan mau bikin apa, ya. Skripsi nanti mau riset apa? Nah, itu yang benar, ya. Skripsi nanti kan namanya skripsi nih. Skripsi, saudaranya tesis, saudaranya disertasi, saudaranya jurnal. Semuanya itu adalah karya ilmiah, ya. Semuanya adalah karya ilmiah, laporan hasil penelitian, ya. Laporan hasil penelitian, bukan laporan proyek, bukan. Ya. Misalnya saya membuat sebuah aplikasi, kemudian saya buatkan laporannya. Bagaimana cara merancangnya, bagaimana cara implementasinya, bagaimana cara pengujiannya, bagaimana cara implementasi ke lapangannya, ya. Itu laporan proyek, ya. Karena ada di perguruan tinggi itu ada proyek, ada skripsi, ada jurnal. Tapi skripsi sama jurnal sama, ya. Nah, kalau dia disebut sebagai skripsi, ya, maka dia adalah laporan penelitian. Penelitian sama dengan research, bahasa Inggrisnya. Ya, kita tahu search itu adalah mencari. Jadi kalau research, ya, jadi kalau research, ya, ini ntar ya, nanti yang nonton agak bingung nih. Tanggal 5 Mei 2025, ya. Ini apa namanya, awal kegiatan kita ya. Kalau sekarang tanggalnya tanggal 28 Agustus 2025. Oke ya.
Jadi research, search mencari apa yang dicari, ya. Jadi skripsi nanti antar antar mahasiswa bertanya, Anda mau cari apa di skripsi ini nanti? Ya. Oh, saya mau mencari pengaruh jarak potret terhadap tingkat akurasi pengenalan. Nah, kemarin motret kan nggak pakai jarak tuh. Maksudnya nggak pakai jarak itu jaraknya sembarangan. Ya, waktu motret objek kemarin, waktu kita pelatihan, itu kan jaraknya sembarangan. Terserah mau jarak berapapun gitu ya. Ya. Nah, sekarang dia mau mencari ya jarak potret berapakah yang paling tinggi tingkat akurasi pengenalannya. Ya, misalnya misalnya dia melakukan pengujian terhadap data ujinya 100. Ternyata yang dikenali hanya 80. Ya, berarti tingkat akurasinya 80%. Ya. Nah, di skripsinya dia mencari jarak potret yang memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi. Ya. Misalnya eh, apa namanya eh, jarak potretnya 10 cm, akurasinya 70%. Jarak potretnya misalnya 15 cm, akurasinya 75%. Misalnya akurasinya itu naik terus. Seiring jaraknya itu menjauh, ya, akurasinya naik terus. Begitu dia mentok gitu ya, begitu dia 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 melakukan pencarian akurasi itu pada jarak 20 cm, dia tidak naik lagi akurasinya, ya. Mendatar, kemudian pada jarak 30 cm akurasinya menurun, gitu ya. Jadi dia dia membuat satu hasil hasil risetnya itu menghasilkan satu satu grafik ya. Coba saya buatkan di sini. Saya share dulu. Mana ya? PowerPoint, PowerPoint. Oh, ini dia. Nah, misalnya gini ya, ya. Insert. Nah, ini garis garis tingkat akurasinya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini eh, garis jarak potretnya. Nah, ya. Jadi di sini ada 5 cm, 10 cm, ya. Kemudian apa? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Saya tuliskan aja ya. Biar enak enak lihatnya gitu ya. Oke, misalnya di sini ada 5 cm ya. Kemudian di sebelahnya ada 10 ya, 15, 20, geser dikit. Oke. Ya, ya. 5, kemudian di sini 10, di sini 15, 15, 20, kemudian di sini 25, kemudian di sini 30, di sini 35, di sini 40. Nah, gitu ya. 40 cm, 5 cm gitu ya. Oke, ini kita jauhkan sedikit. Oke, oke. Kejauhan gak nih? Oke. Iya. Oke, ini tadi lupa saya siapkan ya. Oke, satu lagi. Nah, misalnya akurasinya di sini adalah yang 100% itu di sini ya. Jadi 100 data uji semuanya dikenali gitu ya. 100%. Ya. Di sini misalnya 50%. 100 data uji hanya hanya 50 yang dikenali ya. Di sini misalnya 25 ya. Kemudian di sini misalnya ada 75. Oke, ya. Nah, misalnya eh, pada jarak 5 cm ya. Nah, ini ya pada jarak 5 cm akurasinya itu hanya sekitar seginilah ya. Berapa ini? 25, 30 ya. Sekitar 30 ya. Nah, gitu ya. Nah, di sini akurasinya ya.
Jadi dari 100 data uji hanya eh, hanya 30 yang dikenali, ya. Oke. Nah, kemudian ketika kita ambil lagi data dengan cara pemotretan 10 cm, maka akurasinya misalnya di 50%, ya. Nah, akurasinya di 50%, ya. Kemudian ketika di 15 cm, akurasinya itu misalnya di sini ya 70% misalnya. Ya, oke. Misalnya lagi ketika 20 cm itu akurasinya misalnya sekitar 80% lah ya. Oke, ya. Kemudian ketika 25 cm itu akurasinya tetap 80%. 30 cm akurasinya misalnya di sini 75%, ya, menurun, ya. Ini warnanya apa ya? Warna, ntar, giniin aja lah. Hmm, ah, iya, kena nggak? Ah, kena. Shape, oke, oke. Ini ya, ini tadi kita kasih warna. Aduh, sorry. Kita kasih warna merah. Nah, ya, oke, biar biar beda ya. Oke, begitu dia di 35%, nah ya, 35 senti, ya. Begitu dia di 35 senti, dia turun lagi, ya. Akurasinya itu turun sampai ke misalnya di situ berapa tuh? 60 ya. Nah, gitu ya. Turun akurasinya, ya. Nah, di sini kita mendapatkan grafik, ya. Mendapatkan grafik misalnya mana ya yang freehand ya. Ini ya. Nah, gitu ya. Oke, 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 oke sampai sini. Oke, sampai sini. Aduh, nggak bisa ya. Saya buat garis lurus saja ya. Saya buat garis lurus saja grafiknya. Oke, kita kasih warna hijau. Oke. Nah, ini ya. Nah, oke, kemudian naik lagi ke sini, ya. Ini grafiknya nih, ya. Grafik pengaruh jarak potret terhadap tingkat akurasi pengenalan, ya. Kemudian naik lagi ke sini, ya. Oke. Kemudian datar, ya. Oke. Kemudian dia turun, ya. Kemudian dia turun lagi. Ya, jelas berikutnya dia akan turun lagi. Begitu ke 40%, ya, ya bisa saja di kisaran sini ya. Nah, ya. Oh, sorry. Nah, ya, tuh, ya. Nah, inilah grafiknya, ya. Maka, ya, jarak potret yang terbaik itu adalah 20, ya. Jarak potret yang terbaik adalah 20, ya. Maka, ya, maka di sini inilah yang namanya kita mencari, ya. Ya. Kita cari pada jarak 5, ya. Pada jarak 5 senti berapa akurasi? Pada jarak 10 senti berapa akurasi? Pada jarak 15 berapa akurasi? Pada jarak 20 berapa akurasi? Pada jarak 25 berapa akurasi? Pada jarak 30 berapa akurasi? Pada jarak 35 berapa akurasi? Pada jarak 40 berapa akurasi? Ya. Itu yang namanya research. Search 5 berapa akurasi? Search
10 berapa akurasi? Search 15 berapa akurasi? Terus search, 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 search. Nah, makanya namanya research. Cari lagi, cari lagi, cari lagi, cari lagi. Sehinggalah kita dapat yang terbaik. Itulah yang namanya research. Ya, mencari. Ya. Loh, kok seperti ini? Kembali tadi, yang namanya penelitian itu adalah spesifik. Ya. Jadi bukan saya mau membuat aplikasi pengenalan wajah, bukan. Ya. Saya mau mencari jarak potret terbaik pada aplikasi pengenalan wajah. Gitu. Nanti temennya saya mau mencari resolusi kamera yang terbaik. Maksudnya terbaik itu yang memiliki tingkat akurasi tertinggi. Ya. Saya mau mencari resolusi, saya mau research, nah, mencari ya, bukan penelitian, ya. Tapi sama, ya. Tapi kalau research di Indonesia kan menjadi penelitian. Maksudnya apa? Mencari lagi, mencari lagi, mencari lagi. Ya. 10 kita cari, 15 kita cari, 20 kita cari, 25 kita cari, 30 kita cari, 35 kita cari, 40 kita cari. Semuanya kita dapat tingkat akurasinya. Ya. Nah, terakhir kita bandingkan. Jadi yang namanya penelitian itu adalah mengukur dan membandingkan. Itu kuncinya. Jadi tiga nih udah dapat. Ya. Yang lima kita ukur berapa akurasinya. Yang 10 kita ukur berapa akurasinya. 15 kita ukur berapa akurasinya. 20 kita ukur berapa akurasinya. 25 kita ukur berapa akurasinya. 30 kita ukur berapa akurasinya. 35 kita ukur berapa akurasinya. 40 kita ukur berapa akurasinya. Semua sudah diukur. Terakhir kita bandingkan. Kita bandingkan siapa yang paling bagus. Jadi yang namanya penelitian itu adalah mengukur dan membandingkan. Selesai. Itu aja. Ya. Nah kalau ini sampai kepada mahasiswa, maka tidak akan pusing. Skripsi saya mau bikin apa? Bukan. Ya. Skripsi saya mau cari apa? Skripsi saya mau riset apa? Ya. Saya mau mencari jarak, saya mau mencari tingkat pencahayaan. Pada apa? Pada pengenalan wajah. Tingkat pencahayaan yang seperti apa? Apakah satu lampu, dua lampu, tiga lampu? Saya mau mencari sudut pemotretan. Ya, saya mau riset sudut pemotretan pada aplikasi pengenalan wajah. Selesai. Ya. Jadi lima skripsi, ya, lima skripsi itu dengan objek yang sama, tapi risetnya beda. Ya. Yang satu mengukur jarak potret, yang satu mengukurnya resolusi, ya. Yang satu lagi mencari eh, tingkat pencahayaan, ya. Yang satu lagi mencari sudut pemotretan. Yang satu lagi mencari warna background yang paling bagus, tingkat akurasinya. Ya. Jadi skripsi itu, penelitian itu adalah mencari, research, ya. Cari lagi, cari. Kalau di pertanian itu mencari jarak tanam yang paling banyak hasil panennya. Sama seperti ini juga, ya. Jarak setengah meter, jarak 1 meter, jarak jarak 1,5 meter, jarak 1,3/4 meter, jarak 1 meter 2 meter, jarak 2 meter, 2 meter 1/4. Nanti semuanya diukur, ya. Masing-masingnya itu berapa hasil panennya. Terakhir dibandingkan, ya. Jarak manakah yang paling tinggi, yang paling banyak hasil panennya. Seperti itu aja sederhana. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, maka skripsinya jadi tidak pusing, tidak ada lagi mahasiswa yang mencari dosennya untuk apa namanya? eh, Tidak ada lagi mahasiswa mencari dosen untuk apa ada ide judul nggak ada lagi. Mereka sudah bisa menentukan sendiri, ya. Saya mau mencari ini, saya mau mencari ini. Ya. Nah, itu dari sisi apa namanya? Dari sisi teknis ya, teknis pengumpulan data ya gitu ya. Ah, ada juga yang dari sisi keilmuan. Ya, misalnya kalau di pengolahan citra digital itu kan citra itu kan bisa dibuat deteksi tepi ya atau diterangkan atau digelapkan ya. Nah, itu juga bisa ya. Tingkat penerangan berapakah pada pada gambar itu yang memiliki tingkat akurasi tertinggi?
Ya. Nah, gambar itu kan bisa diubah menjadi apa namanya tingkat skala keabuan. Ya. Tingkat skala keabuan itu grayscale itu, ya, itu dari 0 sampai 255. Ya. Nah, kalau kalau foto hitam putih, bukan foto ya, gambar ya, gambar hitam putih itu hanya ada dua warna, warna hitam dan warna putih. Ya. Tapi kalau seandainya dia skala keabuan yang biasa, itu ada 256 warna. Ya, dari warna hitam gelap sampai warna putih terang. Ya. Nah, misalnya kita hanya menggunakan 4 warna, 8 warna, kemudian 16 warna, 32 warna, kemudian 64 warna, kemudian 128 warna, kemudian 256 warna. Ya. Nah, itu eh, kita cari manakah yang paling tinggi memberikan tingkat akurasi, ya, berdasarkan tingkat skala keabuan, ya. Dan banyak lagi, ya. Jadi kalau seandainya ada variabel bebas itu banyak, ya. Jadi variabel bebasnya tadi ya itu tadi, ya, jarak potret, nah gitu ya. Nah, itu yang perlu ditanamkan sesederhana itu, ya. Nulis tesis sama seperti itu juga, ya. Loh, kalau sama tesis sama skripsi bedanya di mana? Di skripsi itu tidak ada analisis hasil, ya. Di tesis ada analisis hasil. Jadi misalnya tadi, tingkat akurasi yang terbaik itu adalah 80% pada jarak 20 cm, misalnya begitu ya. Selesai, tulis jadi skripsi, ya. Jadi kalau seandainya ada penguji, ini kenapa 80%, yang 20%-nya kemana? Nah, itu offside, itu pertanyaan di tesis, ya. Jadi di tesis, tesis itu S2 di ujung, ya. Nah, kita udah ngomong S2 tapi di ujung, ya, sudah di ujung kita ngomong, ya. Ya. Ini akurasinya 80%. Iya. Kemana yang 20%? Mengapa tidak dikenali? Nah, itu ada analisis hasil. Masuklah dia ke ranah tesis. Ya. Jadi S1 itu terap ilmu, S2 itu kembang ilmu, S3 itu temu ilmu. Ya. Jadi skripsi itu karya ilmiah. Ya. Tidak bisa nulis skripsi kalau tidak lulus metopen. Ya. Lulus skripsi bisa wisuda, lanjut ke S2, ya. Nulis tesis, lanjut ke S3, nulis disertasi, ya. Tidak bisa ke profesor kalau tidak S3. Kalau tidak bisa S3 kalau belum selesai S2. Tidak bisa S2 kalau belum selesai S1. Tidak bisa selesai S1 kalau tidak nulis skripsi, ya. Atau ada yang lain ya bisa ya. Ya. Tidak bisa nulis skripsi kalau belum metopen, metodologi penelitian. Berarti jadi pokok masalahnya itu adalah metopen. Ya. Jadi kalau lupa ilmu metopen maka sarjananya gagal. Ya, oh, iya, ya, nggak bisa karena ruhnya penulisan itu nggak bisa kita nulis nulis skripsi kita nggak bisa kalau tidak punya ilmu metopen karena semua diatur di ilmu metopen itu. Ya. Banyak pengarang-pengarang buku Metopen itu yang terkenal. Bahkan di YouTube-YouTube itu dari perguruan tinggi besar-besar UI, ITB, UGM itu ada membahas tentang penulisan ilmiah itu. Ya. Jadi S1 nulis ilmiah skripsi, S2 nulis ilmiah tesis, S3 nulis ilmiah disertasi, profesor nulis ilmiah jurnal. Ilmiah, 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 ilmiah. Ya. Yang ngurusin ilmiah itu adanya di Metopen. Lalu ilmiah itu apa? Karya ilmiah. Wah, gitu ya. Ilmiah itu apa? Ya. Ilmiah itu sederhananya tidak ada pernyataan tanpa rujukan. Jadi kalau ada pernyataan harus ada rujukan. Pernyataan itu yang seperti apa? Misalnya begini, eh, kecerdasan buatan adalah kata adalah itu sebuah pernyataan yang mengikuti. Adalah ilmu yang mempelajari, nah itu pernyataan. Harus ada rujukan, ya, sitasinya.
dapat dari mana itu? Ya. Jadi setiap ada pernyataan harus ada rujukan. Ya. Misalnya kalau nulis 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 karya ilmiah gitu ya. Akhir-akhir ini penjualan mobil di kota Palembang sangat tinggi sekali sehingga banyak showroom-showroom yang ramai. Titik. Loh, itu pernyataan, harus ada rujukannya dapat dari mana itu, ya. Walaupun kalimatnya tidak sama persis dengan sumbernya, harus dituliskan sumbernya dari mana. Jadi sebelum titik tulis dulu dalam kurung, ya, eh, koran Sumatera tanggal berapa, dalam kurung koran nasional tanggal berapa, halaman berapa. Itu sumbernya. Nah, itu yang dimaksud dengan ilmiah. Artinya apa? Bisa dibuktikan, ya. Tidak ada pernyataan tanpa rujukan, ya. Bahkan di bagian kesimpulan itu pasti ada pernyataan, ya. Harus ada rujukan, ya. Jadi di bagian kesimpulan itu kan kita nulis, ya, bahwa penelitian ini memberikan akurasi hingga 90%. Jangan titik dulu, ya, harus disambung, ya. Angka ini dapat dilihat pada tabel 4.12, nah, ya. Bab 4 tabel 12, gitu. Kenapa? Karena itu adalah pernyataan, harus ada rujukan dapatnya dari mana, ya. Walaupun itu dalam satu buku, ya. Kan bab 5 nih kesimpulan, ya. Bab 4 tadi ada hasilnya, gitu kan. Nah, itu di bab 5 kita nulis itu kita rujuk ke bab 4. Jangan asal nulis seperti itu saja, ya. Jadi sesederhana itu, ya. Ya, tesis kita tinggal tambahkan yang namanya analisis hasil, ya. Lalu kemudian bagaimana dengan disertasi? Disertasi itu adalah temu ilmu. Jadi menemukan sesuatu yang baru, ya. Nggak rumit-rumit, ya. Kalau yang dulunya apa namanya, eh, mengerjakan ini harus 10 tahap, ya. Dengan cara yang saya kenalkan ini hanya bisa 5 tahap saja selesai. Itu sudah temu ilmu, ya. Kontribusi lapangan, ya. Ada juga yang namanya kontribusi proses, ya. Oke, kita lanjut lagi tadi, berhenti sebentar karena azan. Ya. Jadi eh, kontribusi kontribusi proses, gitu ya. Ada lagi kontribusi keilmuan, ya. Dengan membaca ini orang jadi tahu. Ya, itu aja, ya. Ya. Loh, kalau kita mendapatkan jarak potret yang terbaik itu kontribusinya apa? Kontribusi keilmuan, ya. Jadi penelitian itu apapun hasilnya tulis aja, ya. Oh, akurasinya tidak tinggi. Akurasi tertinggi itu hanya 30%. Nggak usah, nggak usah diotak-atik, tulis aja udah, ya. Nanti orang membaca, orang peneliti berikutnya membaca, ya. Oh, jangan lakukan ini, jangan pakai ini. Kenapa? Akurasinya rendah. Loh, tahu dari mana akurasinya rendah? Ini sudah ada penelitiannya, ya. Pada skripsi ini mengatakan bahwa kalau begini, jaraknya begini, ini begini, maka akurasinya rendah, ya. Jadi bukan hanya hanya yang baik-baik saja perlu sitasi, ya. Ini kok kenapa tidak menggunakan yang seperti ini? Kenapa pemotretannya tidak seperti ini? Oh, kalau begitu caranya, maka akurasinya rendah. Nah, lo tahu dari mana akurasinya rendah? Kan harus ada pembuktian. Ya, itu kan pernyataan harus ada pembuktian. Ya dari sini, dari apa? Dari skripsi ini, ya, dari tesis ini mengatakan, ya, bahwa kalau seperti ini akurasinya rendah. Makanya apapun hasil risetnya tuliskan, ya. Oke. Nah, jadi tadi sudah dikatakan bahwa penelitian itu spesifik. Jarak potret, ya sudah jarak potret saja, nggak usah campur-campur yang lain. Ya. Pada apa? Pada aplikasi pada pengenalan wajah. Loh, pengenalan wajah kan sudah ada. Iya, tapi kan ini risetnya spesifik ke arah situ. Ya. Oke, ya. Nah, kalau tesis bagaimana? Tesis, ya. Jadi kontribusi tadi, ya. Ada kontribusi kebijakan. Kontribusi kebijakan itu biasanya
penelitian terapan, ya, barang yang sudah diterapkan ke masyarakat, ya, entah itu masyarakat pemerintah, masyarakat umum, masyarakat industri, masyarakat pendidikan, ya, kemudian dilihat ada yang tidak beres, kemudian dilakukan riset. Tidak beres bisa dalam arti jelek, dia tidak jalan, ya. Kemudian bisa juga dalam arti bagus, dia jalannya lancar, ya. Kemudian dilakukan riset, ya. Lakukan research, ya, dilakukan research, ya, mencari, ya. Kemudian didapatlah, ya, bahwa perlu dilakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu kontribusinya kontribusi kebijakan, ya. Nah, kalau seandainya eh, proses tadi, prosesnya jadi lebih sedikit, nah itu kontribusi apa namanya, kontribusi proses, ada kontribusi keilmuan, ya. Tapi yang jelas, yang paling penting itu kita pahami dulu, kita sadari dulu bahwa penelitian itu adalah spesifik, ya. Gara-gara ini orang jadi ingin melakukan sesuatu yang gara-gara nggak tahu ini, orang itu jadi sungkan untuk melakukan penelitian, ya. Padahal hanya mengukur dan membandingkan sesuatu aja, ya, gitu. Gara-gara ini orang tidak mau ngambil S2, ya. Harusnya itu sudah clear dari S1, ya. Nah, begitu S2 tinggal ditambahkan analisis hasil, ya. Nah, kalau S3 bagaimana? Ya kumpulkan aja yang tadi, kumpulan dari tesis-tesis tadi, ya, untuk satu kasus, gitu. Jadi sesederhana itu. Jadi ketika skripsi jangan bertanya, Anda mau bikin apa? Nggak ada. Itu bukan proyek kita, ya. Mau nulis jurnal, mau nulis karya ilmiah, jangan jangan Anda mau bikin apa? Jangan, ya. Anda mau riset apa? Ya, karya ilmiah riset ini, ya. Karya ilmiah riset. Anda mau mau mencari apa? Namanya juga riset, kan? Ya. Kalau dibilang Anda mau search apa, kan nggak enak, ya. Anda mau cari apa? Anda mau research apa? Ya. Anda mau meneliti apa? Saya mau meneliti jarak potret. Saya mau meneliti jarak tanam. Saya mau meneliti jumlah data. Ya, tingkat akurasi berdasarkan jumlah data. Ya, berdasarkan jumlah data. Misalnya untuk memprediksi tingkat penjualan. Ya, memprediksi tingkat penjualan. Ya, dia butuh data itu berapa lama? Ya, kan yang namanya prediksi itu butuh data masa lalu. Ya, prediksi itu kan butuh data masa lalu, ya. Entah semenit kemarin, entah semenit sebelumnya, entah sehari sebelumnya, entah seminggu sebelumnya, entah itu sebulan sebelumnya, ya. Untuk apa? Untuk memprediksi ke depan, ya. Loh, kalau bisa memprediksi tanpa data masa lalu, itu namanya apa? Ramalan, ya. Ngeramal. Nah, itu nggak perlu data masa lalu. Kalau prediksi butuh data masa lalu, ya. Memprediksi penjualan. Ini bulan 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 apa nih? Agustus, ya. Bulan Agustus nih. Bulan September nanti itu kita perlu stok barang apa? Ya. Berapa banyak? Nah, artinya apa? Artinya kita melihat bulan September setahun kemarin, tahun kemarin bulan September, tahun kemarinnya lagi bulan September, tahun kemarinnya lagi bulan September. Jadi ada 10 September ke belakang, kita lihat polanya. Nah, muncul lagi satu kata, pola. Kita lihat polanya bagaimana, ya. Atau kita butuh data yang sebulan kemarin, 2 bulan kemarin, 3 bulan kemarin, 4 bulan kemarin, sampai misalnya 20 bulan ke belakang, ya, untuk memprediksi bulan depan, untuk memprediksi bulan depan, ya. Eh, Apa yang perlu di stok bulan depan? Berapa banyak yang di stok bulan depan? Berapa penghasilan bulan depan? Ya, itu kita butuh data masa lalu.
Ya. Nah, sekarang bagaimana risetnya? Ya. Pengaruh jumlah data terhadap tingkat akurasi prediksi penjualan. Pengaruh jumlah data terhadap prediksi laporan akhir bulan. Ya. Kita gunakanlah pertama kita cari akurasinya untuk 1 bulan menggunakan data 1 bulan. Ya, 1 bulan ke belakang kita pakai berapa, kemudian berapa akurasinya? 2 bulan kita pakai datanya 2 bulan. Berapa akurasinya? Datanya 3 bulan berapa akurasinya? Datanya 4 bulan berapa akurasinya? Datanya 5 bulan berapa akurasinya? Nanti akurasinya itu naik, ya, sampai satu titik dia akan datar, datar terus gitu. Ya, misalnya begitu kita menggunakan data 2 tahun, ya, berarti 24 bulan kita pakai. Misalnya akurasinya sudah 87%, ya. Kita tambah lagi, ya. 25 bulan, 26 bulan tidak naik lagi akurasinya, datar terus sampai datanya akurasinya itu 60 bulan. Akurasinya nggak naik lagi, tetap di 90. 91, 90, 91, 90 mungkin seperti itu aja. Ya. Maka bisa kita putuskan di situ bahwa eh, jumlah data yang terbaik itu adalah 20 bulan. Eh, 2 tahun, 24 bulan ya. Nah, 24 bulan. Ya. Loh, pengaruhnya apa? Lah iya, kalau ada orang butuh sesuatu, dia bertanya, butuh data berapa banyak? Cukup 24 bulan, cukup. Ya. Jangan sampai kita mengatakan, terserah, yang penting sebanyak-banyaknya data. Makin banyak, makin bagus. Itu mahal. Riset tuh mahal. Ya, ya kalau datanya itu tersedia seperti itu. Ya, bagaimana kalau seandainya curah hujan? Ya, kita daerah ini cuma punya data curah hujan itu cuma 5 tahun. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya orang itu bilang sebanyak-banyaknya kalau bisa 10 atau 15 tahun? Loh, gimana? Nah, berkat adanya research, ya, berkat adanya riset, maka eh, kita bisa tahu, ya, jumlah datanya. Ya, oh cukup 2 tahun aja udah cukup kok. Ya. Atau cukup apa namanya data penjualan selama 2 tahun udah cukup. Ya. Ya. Karena penelitian riset itu mahal. Ya, nggak 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 sembarang-barangan. Pokoknya ambil aja data, pokoknya sebanyak-banyaknya dah, gitu ya. Itu namanya riset tanpa proposal. Makanya ada proposal. Penelitian itu terencana, ya. Direncanakan, semuanya direncanakan. Tahapannya direncanakan, cara ngambil datanya direncanakan, berapa banyak datanya direncanakan, berapa biayanya direncanakan. Kemudian berapa tenaganya itu juga direncanakan. Berapa lama mengerjakannya direncanakan. Makanya ada proposal. Begitu sempro seminar proposal dinyatakan oke, itu artinya sudah lebih dari 70%. Sekitar 75% penelitian itu sudah selesai. Ya, tinggal pelaksanaannya saja. Ya. Makanya ada proposal. Nanti kalau ditanya, ngapain pakai bikin proposal? Ingat, penelitian itu terencana. Ada lagi, penelitian itu sistemik, sistematis, sesuai urutan. Jangan sampai sudah melewati satu urutan, ya. Kemudian balik lagi. Saya mau balik lagi ke sana. Kenapa? Mau ngambil data lagi. Gak bisa, ya. Harus sesuai rencana tahapannya. Nggak ada yang namanya ngulang lagi. Kalau mau ngulang lagi, ulang lagi lah risetnya dari awal lagi. Ya. Nah, jadi skripsi, tesis itu sesederhana itu. Lalu mengapa orang tidak mau lanjut S2? Tidak mau lanjut S2 karena trauma S1 biasanya seperti itu. Nah, tidak menyadari bahwa S2 itu tidak seberat S1. S1 semua mata kuliah masuk, Anda suka tidak suka semuanya harus dipelajari. Dan semuanya bukan hanya ngasih tugas tapi juga menentukan nilai IPK, ya. Tapi begitu di S2 spesifik sesuai dengan yang kita minati saja.
Saya minatnya ke sini, ya udah yang lain. Saya minatnya ke kecerdasan buatan, ya udah mata kuliah jaringan komputer nggak usah diambil, ya. Kenapa? Karena bukan peminatan dia, ya. Makanya S2 itu lebih cepat selesai, ya. Lebih cepat selesai artinya cost-nya, biayanya artinya lebih sedikit. Ya biaya itu kan bukan sekedar biaya biaya bayar kuliah, ya. Ya ongkos, ya makan, ya segala macam itu masuk semua dihitung. Ya. Jadi orang tidak mau ngambil S2 itu salah satu kebingungannya itu adalah masalah metopen, bahwa penelitian itu spesifik, ya. Jadi bukannya Anda mau bikin apa, bukan, ya. Anda mau riset apa, betul, sederhana. Oke ya, uh, tidak usah terlalu panjang, ya, sederhana saja, tapi yang penting masuk. Wah, gitu ya. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara semua, adik-adik, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.